Pernahkah kita melihat seseorang rajin sholat 5 waktu, bahkan sholat sunnah tak pernah tertinggal, tapi entah kenapa hidupnya masih terasa berat, hatinya gelisah, doanya belum juga diijabah? Bisa jadi masalahnya bukan pada sholatnya, melainkan pada wudunya. Ya, masih banyak di antara kita yang begitu semangat sholat, namun kurang perhatian terhadap wudunya. Padahal sahabat, wudu adalah syarat sah sholat. Jika wudu tidak sah, maka sholat pun otomatis tidak sah. Na'udzubillahi min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan rezeki, dan kemudahan dalam segala urusan kepada sahabat-sahabat semua yang sedang menyimak kajian ini dimanapun berada. Dan jangan lupa, silakan tuliskan doa dan hajat sahabat semua di kolom komentar. Insya Allah kita doakan bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala keinginan baik kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat istiqomah yang dirahmati Allah, wudu bukan sekedar membasuh anggota badan dengan air, tapi ia adalah ibadah hati dan jiwa. Wudu adalah pertemuan pertama seorang hamba dengan Tuhannya sebelum berdiri di hadapannya. Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima solat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan menjadi dalil bahwa setiap ibadah dimulai dengan kesucian. Saat kita berwudu dengan benar, dosa-dosa kecil kita jatuh bersama tetesan air itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ketika seorang hamba berwudu lalu membasuh wajahnya, maka keluarlah dosa-dosa dari wajahnya bersama air yang menetes. Hadis riwayat Muslim. Begitu mulia wudu di sisi Allah, namun sayangnya masih banyak kesalahan yang dilakukan tanpa sadar oleh kaum muslimin saat berwudu. Oleh karena itu, sahabat beriman, mari kita belajar bersama. Mari kita perbaiki wudu kita agar ibadah kita diterima sepenuhnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berikut ini adalah 10 kesalahan yang sering dilakukan kaum muslimin dalam berwudu. Yang pertama, tidak membaca bismillah. Banyak yang langsung menyiram tangan tanpa membaca basmalah. Padahal Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna wudu seseorang yang tidak menyebut nama Allah atasnya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Basmalah adalah izin dan pengingat. Ketika menyebut nama Allah, kita menghidupkan niat dan menenangkan hati bahwa wudu ini adalah ibadah, bukan rutinitas. Namun ada juga yang sudah membaca basmalah tapi tergesa-gesa saat membasuh anggota tubuhnya, hingga ada bagian yang tak terbasuh sempurna. Inilah kesalahan yang kedua, tidak sempurna membasuh anggota wudu. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki sedang sholat, namun di tumitnya ada bagian yang kering tak terkena air.
maka beliau bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak terkena air wudu dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat, betapa pentingnya memastikan air menyentuh seluruh bagian wudu, terutama sela-sela jari dan tumit, karena celah sekecil apapun bisa membuat wudu tidak sah. Namun kadang karena terlalu ingin sempurna, sebagian dari kita malah mencuci lebih dari 3 kali. Inilah kesalahan yang ketiga, membasuh lebih dari 3 kali. Rasulullah SAW berwudu tidak lebih dari 3 kali basuhan. Dalam hadis Bukhari disebutkan, beliau membasuh setiap anggota wudu 3 kali saja. Lebih dari itu termasuk was-was dari setan. Sahabat, ibadah bukan tentang banyaknya air, tapi tentang mengikuti sunnah dengan ikhlas dan yakin. Dan berbicara soal air, ternyata ada juga kesalahan lain, boros dalam penggunaannya. Inilah yang keempat, yaitu boros air. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Rasulullah SAW pernah menegur seorang sahabat yang terlalu banyak menggunakan air. Ketika ditanya, apakah dalam air ada pemborosan? Beliau menjawab, ya, walaupun engkau berada di sungai yang mengalir. Hadis riwayat Ahmad. Berikutnya, banyak juga yang tidak sadar. Mereka masih menyebut nama Allah di tempat yang tidak seharusnya. Inilah kesalahan yang kelima, menyebut nama Allah di dalam toilet. Ini termasuk hal yang makruh. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, seorang lelaki melewati Rasulullah saat beliau buang air kecil. Ia memberi salam, namun Nabi tidak menjawabnya. Hadis riwayat Muslim. Karena menjawab salam termasuk zikir, maka lebih baik tidak menyebut nama Allah di dalam toilet atau tempat najis. Lalu ada juga yang berlebihan, setelah buang angin mereka istinja dulu sebelum wudu, padahal ini tidak disyariatkan. Inilah kesalahan yang keenam, istinja setelah kentut. Imam Ahmad rahimahullah berkata, tidak ada dalam Al-Quran maupun sunnah istinja karena kentut. Jadi buang angin cukup dengan berwudu, tidak perlu mencuci bagian kemaluan. Sahabat beriman, ada juga yang tidak sadar, tertidur lelap tanpa mengulang wudu. Inilah kesalahan yang ketujuh, tertidur lelap tanpa mengulang wudu. Tidur lelap membatalkan wudu karena seseorang kehilangan kesadaran. Namun jika hanya tertidur ringan, masih bisa mendengar sekeliling, maka tidak batal. Nabi SAW dan para sahabat pernah tertidur duduk di masjid lalu sholat tanpa mengulang wudu karena mereka tidak tertidur lelap. Sahabat, kesalahan berikutnya sering dianggap sepele, meninggalkan sunnah kecil, padahal itu amalan yang dicintai Nabi, yaitu yang nomor 8, meninggalkan istinsyak dan istinsar. Istinsyak adalah menghirup air ke hidung dan istinsar adalah mengeluarkan kembali air tersebut. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu, hendaklah ia menghirup air ke hidung dan menghembuskannya kembali. Hadis riwayat Bukhari. Amalan ini sunnah, tapi menjadi bagian dari kesempurnaan wudu yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW. Ada juga yang mengira wudu harus mengusap leher, padahal itu tidak diajarkan Nabi. Inilah yang ke-9,
mengusap leher. Tidak ada satupun hadis sahih yang menganjurkan mengusap leher saat wudu. Para ulama seperti An-Nawawi dan Ibnu Qudamah menegaskan mengusap leher tidak termasuk dalam tata cara wudu Nabi Muhammad SAW. Dan kesalahan terakhir yang sering dilakukan karena kurang ilmu, yaitu berdoa di setiap basuhan. Inilah yang nomor 10, berdoa saat membasuh anggota wudu. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, tidak ada doa dari Rasulullah SAW saat membasuh anggota wudu. Yang ada hanyalah doa di akhir wudu. Doa yang benar adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin, yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang bertaubat dan bersuci. Sahabat beriman, semoga setelah ini kita lebih berhati-hati dalam berwudu, karena wudu bukan hanya syarat solat, tapi tanda cinta kepada Allah. Barang siapa menjaga wudunya, Allah akan menjaga hatinya. Ya Allah, terimalah amal kami dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.